Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ya, surah At-Tolak ya. Akhir surat At-Tolak itu ya, Allah menurunkan ya, pemberitahuan ilmu ya, dari ya, langit 7. Berarti apa? Ini masalah-masalah penting ya. Ada kata-kata ya tanazzalul amru ya, Allah menurunkan perintah ya, bainahunna di antara mereka, lita'alamu agar mereka mengelmui annallaha bikulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segalanya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah pengetahuannya itu meliputi segalanya. Jadi urusan manusia, perbuatan manusia itu ya, menjadi apa? Wadah hukum. Yang hukum manusia ini diturunkan dari Allah ya. Yang perintah ini turun dari langit yang 7. Wallahu alam. Juga ada disebutkan wa mila ardi mithlaunna, juga bumi 7 juga. Hadirin rahimakumullah. Jadi penghuni makhluk Allah itu bukan sekedar manusia ini saja. Tapi kenapa manusia yang hasrat-hasratnya dikasih standar hukum ya, sehingga pemberitahuan itu pemberitahuan dari yang maha tahu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi pemberitahuan Allah itu yang berstatus hukum ya, itu meliputi segalanya, sehingga ketika kita bisa taat, mari kita syukuri bahwa ketaatan itu ya dari yang maha ya, maha tahu kebutuhan dan apa yang tidak kita butuhkan. Korelasinya apa? Nabi sebagai pelaku ya, hukum ya, dan Rasulullah Muhammad SAW manusia pertama yang dikasih ketentuan hukum. Sehingga ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ini disebut apa? Jabatannya ya, ya. Di dalam Al-Quran tidak ada ketika menyebut Rasulullah Muhammad ya ayyuhan Muhammad ini ya. Walaupun surat Muhammad itu ada, itu penghormatan disebut jabatannya. Allah menyebut pernah ya Isa, ya Musa, itu jadi disebut namanya. Nah, di sini disebut jabatan dan wewenangnya. Ini menunjukkan apa? Hati-hati loh, kamu itu hamba, tapi kamu punya status ya, yaitu nabi. Yang nabi itu bukan pilihan hasil usaha, tapi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ayyuhan nabi itu memberikan kesan secara pribadi ke nabi itu ya. Nah, maka lima tuharrimu, kenapa kau memberikan status haram? Ma ahallallahu laka ya, sesuatu yang Allah sudah halalkan secara khusus untuk kamu ya. Peristiwanya macam-macam di dalam tafsir ya. Dalam rangka apa? Tabtaghi mardhata azwajik, semata kau harapkan seneng ridhonya istri-istri kamu. Jadi orang yang paling dekat, yang paling pribadi tidak boleh mempengaruhi status hukum. Kenapa? Ketentuan Allah itu ya dari yang tidak butuh ketaatan hamba-hamba. Itu semata apa? Allah Maha Kasih dijadikan manusia. Setelah jadi manusia dikasih standarisasi hukum antara berbuat tidak berbuat.
Jadi ibadah itu bukan ditentukan sebanyak mana, sebaik apa, tapi bobot kebenarannya itu yang menentukan jenis kemaksiatan maupun jenis ketaatan antara ibadat dan adat. Makanya ya, innama tujzauna, tidak lain kamu dibalas. Jaza itu balasan. Balasan itu bisa yang menyakitkan, merugikan atau menguntungkan, membahagiakan. Ya. Ma kuntum ta'malun. Ma ini jenis ya. Jenis apa yang kamu jalani itu. Jadi kegiatan itu tidak ada yang tidak mengandung nilai hukum. Hubungan kelamin ini ya. Binatang kan melakukan hubungan kelamin. Itu yang paling pribadi kan. Itu ya. Itu saja dikasih status hukum ini. Padahal kontaknya kan kontak fisik gitu ya. Tapi dalam manusia, hubungan kelamin manusia itu ada konsekuensi. Apa itu? Punya keturunan. Setelah punya keturunan jauh lebih berat. Kalau standar ya, standar upacaranya kan gampang. Ya, ada 2 mempelai, 2 saksi, ada wali, ada akad, ada mahar, harus sudah selesai. Ya, itu upacaranya. Tapi konsekuensi dari upacara itu sepanjang hidup. Itu ya. Jadi hubungan yang paling pribadi sekalipun itu ada muatan hukum Islam. Iya. Senangnya istri orang dekat itu tidak boleh menjadi pertimbangan, ya, boleh membolehkan sebuah tindak perbuatan orang. Kita kan orang, itu ya. Coba Rasulullah saja tidak boleh menuntut ridho selain Allah. Padahal ridho itu kebanyakan diletakkan pada masalah-masalah yang berat, yang tidak saya sukai. Itu ya. Padahal wallahu ghafurur rahim, itu pun Allah menutup apa? Mencari ridho Allah itu ghafur. Allah itu yang maha pengampun, banyak ampunannya Allah itu. Jadi Allah itu di dalam ketaatan itu sebetulnya cacat manusia itu. Ya, saya taat kepada Allah. Ono nafsunya bener. Ono nafsu nih. Ya. Apalagi maksiatnya. Tapi Allah menyediakan ampunan itu justru di dalam banyak hal yang kita ini harus korban perasaan kita. Ya. Walau terhadap orang yang paling pribadi dalam kehidupan kita. Apa itu? Istri. Dan Allah itu penyayang, Allah itu Rahim, Allah itu penyayang. Kalau kamu mencari ridho Allah, itu intinya apa? Allah menyediakan ampunan walau cacat ibadahmu. Kalau Allah engkau mencari ridho, senangnya Allah, Allah itu penyayang. Ya, walaupun banyak cacat ketaatan-ketaatan yang kita jalani. Itu ya, di situ. Hadirin rahimakumullah, coba renungkan itu. Nabi itu manusia khusus. Itu ya, manusia khusus, pilihan khusus. Ya. Bukan upaya dari Rasulullah. Rasulullah tidak punya hasrat ingin jadi nabi. Rasulullah tidak boleh berandai-andai, tidak boleh. Lalu siapa kita di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu ya. Selanjutnya, qad faradallahu lakum, sungguh Allah telah mewajibkan lakum bagi kalian takhillata, pembebasan aimanikum, sumpah-sumpah kalian. Ya, sumpah-sumpah, apalagi sumpah itu melanggar syariat, tidak boleh itu ya. Nah, maka ada pembebasan. Apa pembebasan? Ya, ngasih makan 60 fakir miskin, atau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancangan apa? Memberikan status-status hukum yang itu bukan wewenang kita. Itu ya. Nah, sehingga
Ada seorang imam madhab dari Quraisy, siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, gitu ya, sampai menganggap baik itu tidak boleh. Menganggap sesuatu itu baik sementara Allah tidak memberikan ketentuan baik. Man istahsana faqad syara'a. Siapa menganggap sesuatu itu baik berarti dia membuat ketentuan syariat. Tidak boleh. Hadirin rahimakumullah. Wallahu, dan Allah itu, padahal Allah itu loh yang maha pengasih, maha penyayang, yang semua kegiatan-kegiatan yang ada muatan hukumnya itu harus mengarah kepada ridhonya Allah. Sedangkan ridhonya Allah itu banyak ditempatkan pada hal-hal yang banyak kita tidak sukai. Itu siapa Allah itu? Maulakum, pelindung kalian. Jadi syariat Islam itu kalau dijalani itu akan membentuk ya jiwa ini jinak. Jinaknya jiwa ini itulah yang dikatakan apa? Ya, perlindungan. Hukum manusia itu akan menimbulkan apa? Jiwa keras. Hukum manusia kalau dijalani akan menimbulkan apa? Jiwa yang lari dari kemanusiaannya. Sehingga membuat karakter-karakter apa? Bukan pengendalian tapi pengerusakan jiwa. Makanya ada itu, wala taqtulu anfusakum, jangan kau membunuh jiwa. Jadi faktor-faktor kejiwaan ketika saya mengambil untuk saya jalani bukan perintah Allah. Ketika saya menentukan dasar tidak menjalani itu bukan larangan Allah, itu akan menjadikan jiwa ini keras. Dan kerasnya hati itulah pangkal berbagai macam ketidakkebahagiaan hidup, kesengsaraan hidup itu gitu. Jadi hati itu kalau keras itu ya, itu tanda orang-orang yang celaka. Itu ya. Nah, makanya ketentuan celaka, ketentuan selamat, bahagia, celaka itu ketentuan Allah, keputusan saya tidak tahu. Tapi dengan diberitahukan pemberitahuan mana yang menjinakkan hati, mana yang menjadikan hati itu liar dari pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dilarang, sudah diperintah. Ini bukan sekedar beban, itu bukan sistem penjinaan. Makanya Nabi Ibrahim itu ya, surah Al-Baqarah sudah itu. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu masalah hati. Ya. Ingat, jangan lupa saat Ibrahim meminta kepada Tuhannya Allah. Apa? Kaifa tuhyi arini, perlihatkan kepada aku ya Allah dalam realitas kehidupan ini. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati. Jadi hati itu bisa mengalami keras mati. Makanya Al-Qur'an ini, ketentuan-ketentuan hukum Al-Qur'an itu ada ketentuan hukum, ada akhlak perilaku, itu ya, ada moral, itu sebetulnya air ya. Yang kalau sekeras apapun, tapi terus air diturunkan, dibaca saja lah Al-Qur'an itu ada aspek-aspek jiwanya tenang, jiwanya bersih. Yaslu alaihim ayati wa yuzakihim, membaca itu hati bisa suci. Baru wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan nilai-nilai ajaran kitab. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, lalu Allah mengatakan, ya, Ibrahim, ambillah 4 jenis unggas. Itu mewakili hati-hati itu kan terbang kemana-mana, bebas kan itu kan. Ada jenis merpati, itu kan karakter kejiwaan orang, ya, merpati. Ada merak, juga pamer ya. Merak kan juga pamer. Merpati itu apa? Keinginan tempat-tempat yang baik untuk dirinya. Kemudian gagak itu mewakili tertib hukum. Gagak itu ada hukum loh ya, yang diberlakukan pada masyarakat gagak. Ada burung apa? Ayam jantan. Itu ya, mewakili lebih 2 orang. Ya. Maka fasurhunna ilaika, ya, jinakkan itu ya, jinakkan. Lalu taruh di
pucuk-pucuk bukit yang 4 itu tadi. Ya. Maka fasurhunna ilaika ya yatina kasaya. Kalau sudah jinak ini hati kepada Allah itu gitu. Kalau larangannya saya jadikan sistem pengendalian, ya dalam hal apa? Saya tidak mengambil untuk dasar tidak menjalani. Perintahnya saya jadikan dasar untuk saya menjalani, nanti zina itu ya. Ada konsekuensinya hukum itu. Ini bukan masalah-masalah duniawi saja, itu masalah-masalah kejiwaan. Itu ya. Jadi yatina kasaya, padahal jiwa kita milik siapa? Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Rabbik itu pemilik kamu, jiwa yang tenang. Jadi ketenangan jiwa itu diletakkan sejauh mana hukum Allah itu ya kita jalani di dalam kehidupan kita. Nanti akan membentuk sisi-sisi kejiwaan. Orang merasa tidak terancam dengan larangan Allah. Orang merasa terlindungi dengan standar-standar hukum perintah-perintah Allah. Itu ya, masya Allah. Allah itu loh pelindung kamu dengan larangan perintahnya. Jadi perangkat-perangkat hukum Islam itu membuat keteduhan batin, keteduhan jiwa. Itu ya, tidak percaya apa? Ya, tidak percaya. Buktinya pusat hukum dunia kan Den Haag, pengadilan tinggi internasional itu Den Haag. Pusat studi hukum itu di mana? Ya, ya universitas yang zulum itu negara-negara imperialis. Masternya di sana, ya, masya Allah. Akhirnya apa? Itu yang terjadi hari ini. Jadi hukum itu justru menjadikan hati manusia itu liar, ya. Nah, maka dikasih sampel contoh. Wa'id asarron nabi. Ingat saat Nabi merahasiakan ila ba'di azwaji kepada sebagian pasangan hidupnya. Haditha pembicaraan. Itu ya. Nah, ini ada Nabi itu saking lembutnya itu ya, tidak mau menyakiti hati orang yang paling pribadi dalam hidupnya. Itu kan luar biasa kan ya. Ada manusia yang paling lembut hatinya, tidak mau menyakiti orang dekatnya Nabi. Itu ya. Siapa azwaji? Hafsah. Ada masalah yang ini ada hukumnya. Itu ya. Falamma nabba'at, maka ketika ia Hafsah, nabba itu memberitakan bihi tentang peristiwa itu kepada Aisyah. Ya, jadi Nabi itu menyimpan rahasia. Ya, kepada siapa? Hafsah. Maka ketika Hafsah memberitakan kepada Aisyah, ya, wa adharahullahu alaihi, dan Allah menyatakan kepadanya, ya, arrafa ba'dahu, ya, maka Nabi memberitahukan ba'dahu kepada sebagiannya Hafsah, wa arada an ba'din, dan dia berpaling dari sebagian yang lainnya. Jadi Nabi itu mempraktekkan standar hukum ini masih pertimbangan. Kalau saya beritahu nanti kesinggung sana. Itu ya. Ya. Berarti apa? Mengharap apa itu ya? Ridho kan? Hadirin rahimakumullah, karena sayangnya Nabi. Lu kalau manusia paling penyayang itu saja tidak boleh ya merubah-rubah status hukum. Lalu siapa kita ini? Makanya banyak kita ini kalah dengan orang yang paling kita cintai di dalam kehidupan kita. Itu ya. Kalau dengan orang yang paling kita cintai kalah enggak kita? Loh, tapi Allah kan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dikalahkan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Falamma nabba'a, ya, maka tatkala Nabi memberitahukannya bihi tentang berita itu. Saya tidak nguraikan berita ini kan bisa berkembang untuk kita kok. Itu ya. Yang penting kita punya standar hukum larangan, standar hukum perintah. Itu ya. Masalah mengambil hati itu wilayah Allah. Kadang-kadang kita ini kan merekayasa itu. Nanti tak sampai no marah. Kalau tidak saya sampaikan gimana kan gitu kan. Ya. Padahal yang melarang itu yang Maha tahu hati manusia,
Yang merintah itu yang Maha tahu, yang tidak disukai hati manusia. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Maka qalat Hafsah mengatakan, man amba'aka hadza, ya, siapa yang memberitahu ya berita ini. Jadi Nabi menyimpan berita, tempat menyimpan berita ini cerita nang Aisyah itu ya. Itu ya. Padahal keduanya ini seolah-olah bersekongkol mensikapi Nabi ketika merekayasa merubah hukum itu tadi. Itu artinya apa? Larangan Allah itu paling tahu yang masalah rahasia di dalam diri kita. Seperti halnya perintah Allah itu sudah mengcover yang paling rahasia di dalam hati kita. Qala, Nabi menjawab, nabba'ani Allahul alimul khabir, yang memberitahukan kepadaku Allah yang maha tahu lagi maha teliti. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Ketentuan hukum itu lakukan saja, ya, itu saja. Masalah reaksinya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya, Allah mengatakan asallahu, boleh jadi, itu ya, menurut pertimbanganmu. Tapi kalau menurut pertimbangan Allah pasti jadi. Ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum, ya, Allah menjadikan antara kamu dan orang-orang yang memungsuhi kamu secara sengit mawaddatan, cinta kasih. Wallahu qadir, dan Allah maha kuasa merubah hati orang. Itu ya. Jadi Allah itu senang orang yang patuh, ya, dengan apa? Siap menerima resiko-resiko atas kepatuhan yang dijalani. Kenapa? Yang merintah, yang melarang itu alim. Itu ya, itu pemberitahuan dari yang maha tahu lagi maha teliti. Tidak boleh kita meneliti hukum sementara ketentuannya sudah jelas, ya. Maka persekongkolan kedua istri, ya, untuk merebut cinta Nabi, itu ya. Loh, ini bersekongkol untuk membenci Nabi atau meraih cinta Nabi? Meraih cinta Nabi. Istri Nabi bukan seorang saja. Istrinya Nabi Nuh itu seorang, tapi tidak selamat. Istrinya Nabi Nuh masuk neraka. Istrinya Nabi Lut masuk neraka apa enggak? Masuk neraka. Waqilat huma, ya, dikata waqilah, ya, kepada keduanya, udkhula udkhulan nar ma'ad-dakhilin, masuklah neraka beserta orang-orang yang masuk neraka. Hadirin rahimakumullah, itu istri manusia pilihan Allah. Itu ya, bukan kafir. Tidak mungkin Allah menikahkan Nabi dengan wanita kafir, tidak mungkin. Itu ya. Tapi ada proses apa? Di akhirat mampir dulu ke neraka. Hadirin rahimakumullah. Sehingga Rasulullah dalam masalah ini uridun nar, diperlihatkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahluha an-nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Kemudian para wanita kan gemeter waktu itu ya. Ya, apakah kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal asira, banyak mengkufuri suaminya. Itu ya, banyak mengkufuri suaminya. Itu ya. Contohnya apa? Andaikan setahun kau berbuat baik, 1 jam kau buruk kepadanya, apa kata-katanya? Kau tidak pernah baik sama sekali kepada aku. Lu itu berdampak kepada neraka itu. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini masya Allah Jawa Timur itu kan mayoritas santri ya. Tapi angka perceraian terbesar se-Indonesia itu Jawa Timur. Masalahnya apa? Masalah-masalah sepele, masalah belanja kadang-kadang. Itu ya, masalah belanja, masalah nafkah ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini kan berita-berita dari langit. Contohnya manusia teladan. Maka wa in tatuba, jika kalian berdua, Sayyidah Hafsah, ya Sayyidah Aisyah, ummahatul mukminin, jika kau berdua tobat ilallahi, kepada Allah. Tobatnya gimana? Ya, mengakui salah di hadapan Allah, mohon maaf kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Itu artinya apa? Kembali kepada Allah. Lu ketika kita kembali kepada Allah itu rujukannya kepada mana? Ya ada standar hukumnya tadi. Itu ya. Jangan kau sakiti nabimu. Sehingga Nabi terpola dalam mempraktekkan standar itu tadi, standar hukum. Ada kecondongan kan? Condong kemana kamu? Loh, Nabi itu ada manusianya semacam itu. Nabi itu manusia yang paling penyayang, Nabi itu. Itu paling penyayang Nabi itu. Apalagi kepada orang dekatnya, istrinya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Faqad sogot, ya, maka sungguh sogot itu condong menerima kebenaran, kulubukuma, hati kedua kamu berdua itu kecondongan. Jadi kalau tobat kepada Allah, nanti hati itu akan jinak kepada perintah-perintah Allah, akan liar dari larangan-larangan Allah. Ini makanya hati kita ini gini, ya saya itu melakukan taat, tapi kok benci taat? Ya apa sih belum jinak kepada taat. Allah tahu ndak ini? Allah tahu. Lu ada orang melakukan maksiat, tapi tidak bisa lepas dari maksiat, merasa sakit dengan kemaksiatan. Itu artinya apa? Kecondongannya kepada taat. Lu Allah tahu itu ya. Itu ya, Allah tahu. Masya Allah. Itu masalah hati, menjinakkan hati lewat perangkat-perangkat sistem penjinaan Islam. Makanya disebut Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung, pengendali, pemilik orang-orang yang iman kepada Allah. Iman kepada apa? Berita-berita pemberitahuannya yang maha tahu, yang maha teliti. Jadi itu bukan hasil penelitian larangan Allah itu. Bukan hasil penelitian perintah-perintah Allah itu, dari yang maha alimul khabir, yang maha tahu, yang maha teliti Allah itu. Coba dari langit 7 turun ke bumi ini untuk ngatur perbuatan manusia. Allah dapat untung apa? Seperti halnya Allah dapat rugi apa? Nggak ada apa-apa nih kita ini. Lu ngono kadang-kadang tak asik njaluk ganti. Ya Allah, surga mana lu? Masya Allah. Sudah dikasih tetesan surga dengan ketaatan itu. Jadi sogot kulubukuma itu hati akan condong kepada apa? Ya, ketaatan, liar dari kemaksiatan. Itu kebahagiaan di sana. Tapi wa intadharo, jika kalian berdua membantu alaihi untuk mengalahkan nabiku, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu maulahu, pelindungnya, pengendalinya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan Allah itu sistem pengendalian. Kalau dijadikan standar tidak, seperti halnya perintah. Bukan itu saja, Jibril. Pertanyaannya gini, apa ini khusus bagi Nabi saja? Ya, bagi umat Rasulullah. Itu ya, ini yang dimaksudkan perlindungan itu. Itu ya, perlindungan itu. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfazunahu min amrillah. Bagi manusia mukmin terkhusus itu punya sistem perlindungan, malaikat yang bergantian depan belakang. Yakhfazunahu, yang menjaga manusia min amrillah, yang lahirnya perlindungan itu karena apa? Melaksanakan perintah Allah tadi. Itu ya, saat ada maksiat berlaku apa? Larangannya mojo. Saat berlaku ketaatan ada standar hukumnya, lakukan. Itu bikin perlindungan hukum, perlindungan dari malaikat itu. Ini bukan Rasulullah saja ini. Jadi makanya kadang-kadang kita ini harus hati-hati kepada orang dekat kita. Jangan sampai dihukum karena apa? Kemaksiatannya kepada kita. Bisa saja dihukum di dunia, itu bisa. Bu keplecuk, bu apa ono ae, bu mari nyeladu dikei lara mbek Allah, bisa saja. Itu kalau tidak ridho gimana? Nah, itu mukmin itu bahaya itu. Mukmin itu bahaya. Kenapa? Mukmin itu tidak boleh diperlakukan kecuali dengan standar hukum. Rasulullah itu semacam itu. Kemudian siapa? Wa sholihul mukminin, orang-orang mukmin yang soleh. Itu ya, itu yang peduli kepada
kekasih Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat. Jibril secara khusus, kalau Jibril itu sudah mengatakan benci makhluk Allah itu benci kabeh. Innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril, itu riwayat Bukhari itu ya. Allah itu kalau senang seseorang, Jibril dipanggil. Ya Jibril, gini, ini uhibbu fulanan, aku senang si A itu. Ya, fa'ahibbah, maka cintai si bulan ini. Maka Jibril ke langit, malah malaikat itu, ya alas sama, wahai penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, Allah cinta si A, cinta ya, maka masyhur di langit sana, menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Itu Jibril disebut, dan berlaku sampai hari ini. Jibril itu bukan menyampaikan wahyu tok, menjaga hukum itu tadi, ngukum orang yang melanggar hukum Allah, terutama kekasih Allah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, harus hati-hati. Bisa kekasih itu istri kita, bisa kekasih itu suaminya, bisa. Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang penting orang mukmin itu kekasih Allah. Sampai Allah itu mengumumkan, man adali waliyan faqad barozani bil muharabah. Siapa yang memungsuhi kekasih saya, ya, faqad adzantuhu bil muharabah, saya mengumumkan perang dengan saya. Lu Allah ngomong itu ya. Kekasih Allah itu bisa istri kita, bisa suami kita, bisa orang anak kita, bisa. Makanya harus hati-hati. Itu ya. Di sini rahimakumullah. Begitu juga kalau Allah itu membenci seseorang, diumum sampai Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jibril, aku gak seneng wong iku. Ojo diseneng ya. Mboten seneng ya Allah, nang langit ngumumno. Jadi ada orang yang masyhur di langit, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berebut jadi kekasih Allah. Ojo berebut ya kekasih-kekasih dunia ini, itu sementara. Itu ya. Nah, makanya al-akhillau yauma idzin ba'dhum libatin aduun illal muttaqin. Persahabatan yang paling dekat, paling pribadi itu jadi musuh di hari akhir nanti, kecuali orang-orang yang diikat dengan saling-saling menjaga hukum-hukum Allah dalam tatanan pergaulannya. Jadi wal malaikatu, dan para malaikat, ba'da dzalika, setelah itu Jibril orang soleh ya, membela Dhahiro, menjadi penolong Rasulullah Muhammad SAW. Jadi grade di bawah Nabi itu ada. Itu ya. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah itu kalau senang seseorang itu Allah mencoba, ya, mencobanya, dikasih bala. Ya. Asyadul bala anbiya, ujian terberat para nabi, sumal amsal fal amsal. Apa berarti? Kenapa kok berat? Kenapa kok berat? Menahan seneng itu. Jangan ditandangi kekasih Allah, ya. Padahal harus diselamatkan kan ya. Tidak bisa dengan orang yang kita cintai, itu paling lemah kita itu menghadapi orang yang kita cintai. Sebab Rasul mengatakan hati itu condong kepada itu. Gitu ya. Jubilatil qulub, hati itu dikasih watak dasar. Ya. Apa itu? Antuhsina ilaman ahsana ilaihi, dia akan baik kepada siapa yang baik kepadanya. Wa antusia, dan dia jahat ilaman asa ilaihi, kepada orang yang jahat kepadanya. Lu itu menjagang ini wangel. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi seperti bawa ini loh, kaca itu loh. Ini kalau tidak itu ya runtuh prarunai kaca kristal itu ya. Maka meletakkan gini, hati-hati barang ini. Itu sepanjang hidup mukmin. Itu ya. Makanya menjaga ini, kata Rasulullah SAW, la rohata li mu'minin, tidak ada istirahat bagi seorang mukmin dari hati-hati tadi. Itu ya. Ya. Illa inda liqa'i rabbi, kecuali saat bersua dengan Allah Subhanahu. Itu istirahat meneh. Sehingga orang mukmin ini, kata Rasulullah, ada tanda. Ya. Al mukmin yamutu bi araqil jaban. Mukmin itu meninggal ininya berkeringat ya. Kenapa? Kepenatannya sudah hilang. Dan itu dalam sepanjang hidup kita semacam itu. Nah, ini pengertian yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Ini kan standar pemahaman hubungan yang paling pribadi dengan orang yang paling kita cintai. Maka
Asa rabbuhu, boleh jadi Allah seolah-olah ngancam, boleh jadi pemilik Muhammad itu, boleh jadi pengatur Muhammad secara khusus disebut ya. In talaqakunna, jika dia mentalak kamu, menceraikan kamu, boleh jadi itu ya. Ayub dilahu, Allah menggantikannya azwajan, pasangan-pasangan hidup, khairon, jauh lebih baik, mingkunna, dari kalian yang memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Apa standar kebaikannya? Ini standar kebaikan perempuan. Itu ya, ini disebutkan standar kebaikan. Dari pemahaman ini, mari kita jadikan ini standar ya, mensikapi orang-orang yang paling pribadi dengan kita. Apa itu? Muslimatin, orang-orang yang patuh, mukminatin, yang dasar kepatuhan itu beriman kepada Allah. Itu ya. Qonitatin, ahli taat, saibat, taibat, yang banyak tobat, abidat, banyak ibadah, saihat, banyak puasa, sayyibat. Ini ya, apa itu? Sayyibat, yang janda, wa abkar, dan yang perawan. Diakhirkan ini, Rasulullah itu bukan pertimbangan itu. Itu ya, hadirin Allah bisa mengganti semacam itu. Jangankan dunia, itu ya, di akhirat itu kalau ada suami yang disakiti istrinya, sementara suaminya itu kekasih Allah. Sama dengan itu, kalau ada istri yang disakiti suaminya, sementara istrinya itu kekasih Allah, itu di sana reaksi goncang langit ini. Sebentar lagi jadi suami saya, sebentar lagi jadi istri saya. Jadi reaksi langit. Kenapa? Perintah Allah itu, coba nih gitu, penutup surat ini, surat Tolak itu. Ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahuna yatanazzalul amru bainahuma. Masya Allah. Standar hukum itu turun dari langit yang tertuju. Masya Allah. Kepentingan apa itu? Justru kita yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hubungan yang paling pribadi dimasuki ajaran di Islam. Masya Allah. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang sudah percaya, jagalah anfusakum, hal-hal kejiwaan kamu. Rasulullah tadi mencari senangnya istri itu masalah jiwa apa enggak? Jiwa itu, jaga gerak jiwamu itu. Wa ahlikum, dalam rangka apa? Keluarga. Hubungan keluarga itu masalah kontak kejiwaan. Itu ya. Kalau kontak fisik ya tidak akan terjadi. Itu ya, tidak akan terjadi. Kontak fisik, karena fisik ono bosen nih. Paling cantik ya, ada bosen. Itu ya. Nah, makanya wa ahlikum, keluarga kamu. Apa? Naron, neraka. Waku dua, bahan bakar dasarnya itu annasu, menungso. Termasuk orang dekat Nabi kalau menentang Nabi, sehingga batin Nabi condong mencari ridho selain Allah. Wal hijaratu, bahan bebatuan. Alaiya, ya, atas neraka tadi ada wewenang apa? Malaikatun, malaikat-malaikat, ghiladun, kasar, syidatun, yang keras. Masya Allah. Ya, la ya'sunallaha, yang tidak pernah menentang Allah, ma'amarahum, apapun yang diperintahkan kepada para malaikat. Bukan itu saja, wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apapun yang diperintah. Itu ya. Itu hubungan rumah tangga itu ya. Rasulullah itu punya jiwa yang lembut, makanya disebut ummiyun, itu sisi-sisi keibuannya Nabi itu. Ini saja kalau sampai mempengaruhi jiwa Nabi, sehingga Nabi itu condong mengedepankan keridhaan istrinya, maka istrinya kena hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Saya pikir itu sudah bisa ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.